Jadi ini bagus untuk jadikan pedoman ya. Supaya kita mengetahui bagaimana mengatur anak-anak kita usianya, proses pembelajarannya. Itu anak-anak dari usia dini, dari usia 5 tahun ke atas, atau dari usia kecil lah, sampai usia 25 tahun, atau umur 20 sampai 25 tahun, itu masa-masa produktif untuk dia menghafal. Jadi supaya kalian tahu mengarahkan anak. Karena memang adatnya salaf dulu, mereka tidak menyentuh Al-Quran, mereka tidak mencoba menghafal Al-Quran, kecuali mereka sudah alim dalam ilmu fikih. Oleh sebab itu sampai sekarang itu diterapkan di Rubat Tarim. Di Rubat Tarim itu sampai sekarang masih begitu. Artinya nggak boleh hafal Quran dulu, harus fikih dulu. Habib Salim itu marah itu, Habib Hasan, fikih dulu, belajar dulu yang wajib. Mohon maaf, hafal Quran itu nggak wajib. Hafal Quran itu bukan suatu kewajiban, itu suatu kemuliaan, ibadah plus. Tapi belajar fikih wajib. Makanya habaib kita mengedepankan yang wajib dulu. Ya, kalau kita kan sekarang enggak, anak hafal Quran ya, penting udahlah itu dipanggil orang hafal Quran, hafid Quran. Tapi sholat nggak benar, ibadah nggak benar, semuanya salah. Ya gimana? Hafal Qurannya nggak paham, cuman hafal-hafal saja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan. Bukan artinya kita merendahkan orang yang hafizul Quran, enggak. Orang yang hafizul Quran itu keutamaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau anak kita mau dididik dengan hafalan Quran, mau kita masukkan pondok tahfidz, jangan cukup hanya dia hafal Quran. Boleh, nggak apa-apa. Beb, anak kecil mana bisa belajar fikih? Nggak apa-apa hafal Quran. Anak-anak kecil itu bagus menghafal. Jadi ini bagus untuk jadikan pedoman ya. Supaya kita mengetahui bagaimana mengatur anak-anak kita usianya, proses pembelajarannya. Itu anak-anak dari usia dini, dari usia 5 tahun ke atas, atau dari usia kecil lah, sampai usia 25 tahun, atau umur 20 sampai 25 tahun, itu masa-masa produktif untuk dia menghafal. Jadi supaya kalian tahu mengarahkan anak. Dari usia kecil sampai usia 20 atau 25 tahun, itu anak-anak produktif untuk dalam keadaan menghafal. Jadi kalau punya anak kecil, SD, suruh aja hafal Quran, nggak apa-apa. Hafal Quran dulu. Nah, 20 sampai 25 tahun, suruh dia belajar fikih. Suruh dia belajar, umur 18 tahun lah, 18 tahun dia belajar fikih dan segala macamnya, ilmu-ilmu syariat. Nah, kadang sebagian orang umur 18 tahun sampai umur 20 tahun, itu dia nggak mudeng, nggak paham apa yang dia pelajari. Karena memang belum sampai masanya. Dikatakan umur 25 tahun ke atas itulah masa seseorang untuk memahami apa yang dia hafal. Baru dia bisa memproses apa yang dia hafal itu dia pahami. Makanya kalau umur 25 tahun ke atas jangan dibalik. Umur 25 tahun ke bawah baru sibuk belajar fikih segala macam, 25 tahun ke atas baru sibuk hafal Quran, udah berat. Dari usia-usia dini belajar terus. Hafal Quran, hafal fikih, hafal nahu, hafal hadis, hafal semua. Walaupun tidak paham, hafal. Dan supaya kita tahu ya, cerdasnya orang belajar ilmu agama. Jangan inti orang pikir mau jadi anak pondok itu kayak dibilang Ustadz Mufti sering. Anak yang udah paling nggak diurus, yang nggak terurus baru masuk pondok. Jangan salah. Anak yang mau masuk pondok itu adalah anak-anak yang terpilih. Ente tahu? Maaf, ini kitab Bushrul Karim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Ini dihafal loh. Ini dihafal. Ada kawan saya menghafal ini. Ini ada kitab Minhajut Talibin. Imam Nawawi punya. Ini kawan saya tunjuk kawan ya, enggak, saya nggak hafal. Saya punya guru, orang Banjar. Masih hidup orangnya. Hafal di satu ini. Banyak ini, bukan sedikit. Ini matan semua ini. Ini matannya semua ini. Itulah yang nanti syarahnya. Syarah Minhaj inilah yang nanti jadinya Tuhfah, Nihayah, Syarwani, Mughni, satu jilid.
Satu jilid. Ini isinya matan Imam Nawawi semua. Nah ini Tuhfah belasan jilid, Tuhfah 4 jilid, Syarwani 10 jilid, dan macam-macam lain. Ini dihafal loh ini. Ada orang di ilmu kedokteran disuruh hafal kitab sebesar ini? Ada. Ekonomi ada disuruh hafal segini? Ini satu kitab. Saya punya guru itu tadi, orang Banjar itu. Masih hidup orangnya. Dia hafal Quran pertama. Dia hafal Minhaj. Dia hafal Riyadhus Shalihin. Dia hafal Zubat. Dia hafal Jauharat Tauhid. Macam-macam dia hafal. Dan spesialnya nggak pernah murojaah tapi masih ingat. Nggak pernah ulang tapi ingat. Yang dia ulang cuma Al-Quran saja, yang lain dia nggak ulang. Tapi ingat. Allah jaga hafalannya. Itu masih hidup orangnya. Nanti saya tunjukkan kalau mau tahu. Orang tua pula. Dia belajar itu usianya 28 tahun. Pergi ke Horaidah. Pulang usia 34 tahun. Di usia 30 tahun ke atas dia masih hafal Minhaj itu. Celang otaknya memang. Jadi masa-masa muda itu biarkan untuk menghafal. Nanti masa 25 tahun ke atas baru dia akan memahami apa yang dia hafal, baru dia mulai cerna. Oh maknanya ini, oh ini, oh penjabarannya begini, itu segala macam. Tapi anak kecil susah untuk memahami. Ya jadi jangan dibalik.